Hi everyone, welcome back to Rianita Family. Hari ini kita mau ke Jogja. Yuk ikutin terus perjalanan kami semua ke Jogja. Perjalanan kita kali ini melalui darat lewat tol Trans Jawa. Memakan waktu 9 jam karena kita jalan santai aja, nggak yang terburu-buru banget. Dan perjalanan ini kita buat santai, kalau lelah bisa melipir ke rest area lalu gantian nyetirnya. Berhenti dulu di rest area kilometer 275A. Kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Kamu makan apa? Kita lihat nih tarifnya berapa ya dari Cikutama ke Kali Kangkung. First time kita ya sampai sini ya, Beb. Empat enam langsung. Jadi itu gunung apa, Fah? Bukitnya dibelah nih, mau jadi apa ya kira-kira? Ini udah di mana? Ungaran, daerah Ungaran. Sudah di daerah Ungaran. Oke, sekarang kita udah sampai di daerah Ungaran dan matahari sedikit lagi sudah mau terbenam. Berarti artinya kita dikit lagi mau sampai Jogja. Ketika sudah sampai Jogja, kita langsung drop barang ke hotel. Kali ini kita nginap di Gayo Cosmo Hotel. Ramai banget hotelnya ya. Suka nggak? Estetik nggak? Wanginya enak banget. Iya, wangi serai. Suka nggak wangi gini? Suka sampai gak bisa napas. Ya Allah. Kamu mau minum? Sesuai request Fafa, dia mau nginepnya di hotel yang estetik, yang bagus, yang ada kolam renangnya. Oke deh, Mami sanggupin. Untuk Gayo Cosmo Hotel ini aku akuin servisnya juara, tapi minusnya pada saat breakfast. Yang mana setiap breakfast itu mau pagi sampai jam 10 itu crowded banget. Udah gitu makanannya cepat habis dan lama untuk di-refill. Sebenarnya ada dua opsi, boleh makan di lantai 2 atau 1, tapi lantai 2 itu minim makanan tapi banyak tempat, sedangkan di lantai 1 minim tempat duduk, banyak makanan. Semoga Gayo Cosmo Hotel ini memperbaiki breakfast cornernya, yang mana sebenarnya kalau breakfastnya udah bagus tuh udah 10/10 untuk Gayo Cosmo Hotel. Gitu. Hai. Udah sampai. Kita di kita ke lantai 3 dulu. Muka-muka capek nggak? Perjalanan 8 jam. Ayo, let's go. Tolong kopernya boleh dibantu, Nak. 222. Tuh sebelah kanan. Buka. Sebenarnya aku udah ngerekam room tour ruangannya kayak gimana, tapi ternyata nggak ke record ya. Jadi ya udah aku videoin amenities yang dapat di kamarnya aja. Kita roomnya yang ada poolnya, tapi kacanya
Namanya burung say. Burung seburung-burungnya yang full view. Makan dulu ya, jangan dibuka. Makan di atas ya. Di atas apa di area bawah? Yaudah. Sini dulu ambil makan. And after breakfast, kita lanjut berenang. Lebih tepatnya Fafa yang berenang ya. Enjoy your day, Fafa. Ayo. Ya, pemanasan. Di situ aja tuh, di ujung. Aku dong naik kuda air. Di hari kedua kita di Jogja, mengunjungi Keraton Nganjuk Jakarta. Kalau kamu mau ke Keraton Yogyakarta harus ke Tugu Jam yang ini ya, karena bangunan di sini tuh hampir sama semua. Jadi ada beberapa orang yang mau mencari rezeki lebih, semacam scam gitu, katanya bilang ini bukan Yogyakarta kok, ini keraton, padahal kita dibawa ke beberapa museum yang harusnya ya nggak butuh juga, kita maunya ke keraton aja. Untuk informasi, kalau kamu mau ke Keraton Yogyakarta, kamu harus pakai pakaian yang tertutup, minimal kamu pakai celana panjang ya. Di area pelataran banyak yang jual, tapi di dalamnya juga terdapat sewa celana Rp10.000. Papa, Mami. Yoi. Tapi Sarung. oh sarung. Sini dulu dong Mas Rianda. Joget-joget dulu dong. Jangan gak boleh banget. Oh ini pada nungguin pentas kali ya. Pentas wayang orang. Bisa jadi juga. Sebenarnya kalau kamu mau wisata ke keraton ini lebih baik pakai guide, karena kemarin kita nggak pakai guide jadi clueless banget dan bingung aja ini kemana lagi udah gitu minim sih, pokoknya clueless lah. Lebih baik kamu pakai guide yang tersedia di sana. Eva, let's go. Emang begitu nah, tahu nggak kenapa dikasih pasir ini? Ini kalau
Keraton Yogyakarta yang dulu sama sekarang beda banget. Kalau dulu tuh rada nggak terawat, kalau sekarang bersih, bagus. Dan sekarang ada pameran Semorobowono. Jadi ada ruangan imersif gitu. Terus sebenarnya ada filosofinya sih, tapi karena kita nggak pakai guide, jadi nggak ada penjelasannya ini tentang apa. Jadi saat itu kita ya foto-foto video aja, mumpung lagi ada di sana ya kan. Dan katanya di area aku ini bisa mengubah-ubah ruang imersifnya, tapi aku nggak tahu karena sensornya nggak tahu ya, nggak bisa ternyata saat aku mainin. Jadi ya sudahlah, kita pura-pura aja nih. Selesai dari pameran Semorobowono, lalu kita keluar. Ternyata di Anjungan ini ada yang lagi ujian musik gamelan gitu. Mobil saat ini. Nggak terlalu panas loh. Kita mau ke daerah Gunung Kidul. Kita mau ke daerah Gunung Kidul. Itu ada beach club. Semoga sesuai dengan apa yang di Google Map dan TikTok. Mami pilih lihat nih. Mana? Mami pilih. Lucu banget. Perjalanan dari Jogja ke Gunung Kidul ternyata jauh banget ya, saya 2 jam kurang lebih. Udah gitu jalannya berliku, naik turun bukit. Aduh mantep banget deh pokoknya. Kalau ini yang aku videoin ini sudah jalan besar. Sebelumnya itu jalan kecil berliku, naik dan turun. Kita sampai di tempat tujuan, The Roka Beach. The Roka Beach ini semacam beach club kayak di Bali, daerah Ungasan gitu ya guys. Kita menaiki bukit dulu yang lumayan banyak sih tangganya. Jadi kalau kamu ajak nenek kamu ke sini, aduh tidak recommended ya. Abis naik menuruni bebatuan lagi. PR lah. Tapi pertanyaannya ngapain nenek-nenek kesini? Walang ya. Ini juga waktu kita honeymoon. Hayden Beach. Kalau ke The Roka Beach Bar ini kita pakai harga tiket masuk ya, 120.000 per orang. 10.000-nya tiket masuk, lalu sebenarnya ada free coconut, tapi karena kelapanya habis jadi 110.000 per orangnya itu aku bisa gunain untuk membeli makanan-makanan yang ada di The Roka Beach Bar. Iya, inget aku. Mana yang ada buahnya? Yang ada bulenya. Naik motor. Tapi dia lebih dia nempel ke tebing. Koral. Dulunya masih laut ini.
Jakarta tahun yang lalu. Yeay, kita sudah sampai pantainya. Jadi sebenarnya ini tuh pantai umum ya, tapi ada beach clubnya, itu The Roka Beach Bar. Tapi sebenarnya nggak usah ke The Roka Beach Bar pun kita bisa ke pantai ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga pengalaman. Dan alhamdulillahnya dapat fotografer gratis, jadi kita foto-foto dulu deh ya. Ya, ini airnya jernih banget. Pantai Drini. Kalian harus coba. Untuk pantainya itu asli juara banget. Kamu bisa naik kano di sana karena ombaknya sudah dipecah di karang di tengah-tengah situ. Jadi aman banget buat anak kecil. Pantainya bersih. Udah gitu bagus. Aku kayak sedikit menyesal ya, siang-siang harusnya ke sana, bukan sore-sore udah mau malam, karena jam 7 The Roka Beach Bar-nya sudah tutup. Enjoy the beach ya, Fa. Semoga kamu bisa mengingat momen ini, momen bersama Mami dan Papa di pantai Gunung Kidul. Ya, lihat tuh, cakep banget kalau pakai kacamata ini jadi gelap. Lihat. Fa, ngadep sini, Fa. Fa. Gambar air. Kita pulang dari beach clubs seperti ini. Gak lengkap rasanya kalau ke Yogyakarta nggak ke daerah ini. Area pusatnya wisata di Yogyakarta. Berhubung aku datangnya long weekend, jadi alhamdulillah ya rame banget di sini. Terakhir aku ke Malioboro, kayaknya belum ada nih teras Malioboro. Area ini dibangun untuk menampung pedagang-pedagang daster dan makanan, agar pedagang tersebut tidak jualan di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan. Mana ayo berbalik? Maju. OOTD cek dulu, ini hari terakhir aku dan keluarga di Yogyakarta. Sebenarnya mau 4 hari, tapi ternyata suami ada meeting dadakan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya sudah, kita check out hari ini. Schedule hari ini kita kayaknya mau ke Magelang, mau ke Candi Borobudur. Kalau sempet ya, mari kita lihat apakah schedule itu berlaku.
Check it out. Nah, dulu. Yeay. Wah. Kalau kita kesini lagi mau nginepnya di sini lagi nggak? Kita ke Mall Malioboro mau beli oleh-oleh. Siapa tahu ada yang cicil. Lihat Fafa. Aku baru tahu ternyata di sini juga ada Krisna oleh-oleh yang di Bali itu juga ya. Mantap, dia berekspansi ke Jogja. Beli cemilan, ini namanya pentol kalau di Jogja. Kalau di Surabaya katanya ini pentul. Sekaligus kita belajar bahasa Jawa sama mas-masnya. Op. Jadi ini namanya apa Pak? Cilok apa pentol? Oh, bakso tusuk, pentol. Oh, Surabaya pentul. Enggak tahu apa? Boten. Wortel tuh berarti yang halus ya. Kalau itu pura, rata biasa. Oh, gitu. Ya rata. Matur suwun. Agenda selanjutnya kita ke Ibarbo Park di Sleman. Jadi ini adalah theme park gitu yang bertemakan kartun. Untuk biaya masuk ke Ibarbo Park ini senilai 65.000. Kalau yang tidak pakai wahana lalu nambah 10.000 aja, 75.000 yang bisa naik semua wahana. Jadi di theme park ini mengusung tema kartun. Jadi tema-tema kartun, patung-patung kartun di seluruh dunia tuh kayaknya ada di sini. Apa? Iya, go. Let's go. Kita nanti naik itu sama papa ya. Lalu Pak bisa Yuk, mau gak? Donat besar. Ya tuh kan, tinggi banget sumpah. Pak, ada itu yang di baju kamu. Baju apa itu? Ini yuk, di sini yuk. Ayo. Berenang dia berenang. Berenang. Oh iya, ada. Keren banget dari itu. Swimming. Oh, kita naik itu tuh, kora-kora situ. Mau gak? Oh, mau kora-kora. Yuk, kartun. Mau gak nih VR? Hai, Fafa. Kita main nih. Dulu. Kalau yang ini itu nggak usah diukur tinggi badannya itu tuh diukur tinggi badannya. Mami tasnya taruh di situ. Nggak apa-apa. Mulai guys.
Udah. Nih, Mami. Say hello. Kayaknya enggak kenceng deh. Nah, tunggu bentar. Ternyata ini enggak kenceng sama sekali, tahu. Cukuplah ini permainan untuk anak kecil dengan harga yang menurut aku terjangkau. Tapi kalau untuk orang dewasanya kurang ya. Dan kalau kesini tuh lebih baik pakai celana karena kalau pakai rok dia nggak bisa untuk naik semua wahana. Happy nggak Fa main di sini? Happy, tapi kenapa Mami cuman undangnya mainnya dikit doang? Karena aku pakai rok. Tapi kenapa harus dikit-dikit doang? Karena sudah mau sore. Tapi gitu dari tadi. Tapi senang nggak? Iya. Dede. Selain bermain wahana, di sini juga ada aviary. Jadi isinya hewan-hewan yang ramah anak ya. Ada burung, kura-kura, kelinci, lalu unggas-unggas gitu sih kebanyakan. Keasikan bermain akhirnya udah mau sore dan kita gagal ke Magelang, jadi kita cancel aja daripada kemalaman. Jadi kita pulang ke Jakarta. Halo, kita pulang ke rumah. Rumahku di Jakarta. Driver pulang kali ini pertama-tama adalah Mami, lalu sampai di Kabupaten Semarang, daerah Ambarawa, dilanjutin oleh Papa sampai ke Jakarta. Bismillah, semoga kita selamat sampai tujuan. Karena tadinya kita abis ini mau ke Borobudur Magelang, jadi dari Sleman ke Magelang, terus diarahin sama Google Map masuk ke Tol Bawen yang ada di Kabupaten Semarang. Hai. Kita di mana? Apa namanya nih? Semarang. Kita di Semarang berhenti karena habis. Tapi bukan Semarang kota nih, si Ambarawa. Kita di Kabupaten Semarang di daerah Ambarawa. Hujan. Tadi udah hujan kan, terus hujan lagi. Lagi gambar. Nih, siapa nih yang kelaparan? Kelaparan. Iya, gambarku. Lihat dulu aja, nggak apa-apa. Belum jadi. Dan akhirnya ketemu pintu tol juga. Ini ada di gerbang tol Bawen. Alhamdulillah perjalanannya lancar, cuma diguyur hujan terus sampai ke daerah Jakarta. Terima kasih sudah menonton trip kami ke Jogja. Sampai jumpa di trip-trip lainnya. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe.